Perkenalkan, nama saya Naftali Gakur, NB 13118252. Saya dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai fakta hukum saya, proposisi, isu hukum, pendekatan, analisa, dan apa cara yang saya pakai untuk melakukan penelitian ini. Jadi fakta hukum yang saya pakai yaitu bahwa hukuman pidana mati dari dulu sudah dipakai oleh berbagai negara untuk menghukum kejahatan-kejahatan tingkat tinggi. Dan juga bahkan pada saat Belanda menjajah Indonesia, hukuman pidana juga diberlakukan di Indonesia hingga sekarang ini, sampai sekarang. Sekarang banyak kejahatan tingkat tinggi yang telah menetapkan hukuman mati bagi para pelakunya. Salah satunya yaitu kejahatan narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotika. Padahal, seperti yang kita tahu, dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin hak hidup dari setiap warga Indonesia. Jadi, fakta hukumnya seperti itu. Dan juga mengenai proposisinya, yaitu bahwa yang pertama, proposisi pertama, Undang-Undang Dasar 1945 itu telah menjamin hak hidup dari setiap warga negara Indonesia. Di proposisi kedua, yaitu Undang-Undang Narkotika menggunakan hukuman pidana mati dalam menghukum pelaku kejahatan. Dan isu hukumnya yang pertama yaitu apakah hukuman pidana mati dalam Undang-Undang Narkotika sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan apakah penerapan sudah sesuai? Penerapannya sudah sesuai dengan hukum yang telah mengaturnya, yaitu dalam hukum Undang-Undang Narkotika ini. Dan juga yang kedua, isu hukum yang kedua yaitu bagaimana Undang-Undang Narkotika menjamin hak dan melindungi hak dari terpidana mati dalam kasus narkotika ini. Di sini saya akan pakai 3 metode pendekatan dalam penelitian saya ini. Saya akan memakai 3 metode pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Jadi, kenapa saya pilih 3 pendekatan ini yang paling utama? Jadi, pendekatan undang-undang seperti undang-undang isu hukum saya mengenai terpidana mati dalam undang-undang narkotika, bahwa bagaimana undang-undang mengatur mengenai pidana mati dan hak hidup dari setiap warga Indonesia. Inilah yang saya akan cari melalui pendekatan undang-undang. Juga pendekatan konseptual. Saya juga memakai pendekatan konseptual ini untuk menemukan jawaban dari penelitian saya ini. Juga pendekatan sejarah. Saya akan memakai pendekatan ini untuk melihat apakah bagaimana hukum-hukum yang lampau, hukum-hukum yang sudah lewat mengatur mengenai kejahatan narkotika dan mengenai pidana mati dalam undang-undang narkotika ini. Saya akan memakai 3 jenis bahan, yaitu bahan primer, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Yaitu dalam bahan hukum primer, saya akan menggali mengenai perundang-undangannya dan juga mengenai putusan hakim, bagaimana hakim memutus perkara-perkara mengenai kejahatan narkotika ini. Dan juga dalam bahan sekunder ini, saya akan mencari jawaban dari skripsi-skripsi atau tesis-tesis dalam yang telah ada, dan saya akan meneliti dan saya akan membandingkan dan mencari jawaban yang pasti mengenai solusi dari penelitian saya ini. Dan juga untuk bahan tersier, mungkin juga saya akan memakai kamus-kamus hukum. Untuk teknik pengumpulan bahan hukum, saya menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum primer dan teknik pengumpulan bahan hukum sekunder dan tersier. Dalam teknik pengumpulan bahan hukum primer, saya akan menggunakan teknik inventarisasi, yaitu legislasi dan regulasi. Saya akan menggunakan teknik ini untuk menemukan jawaban-jawaban dari situs-situs resmi atau keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berwenang. Juga saya akan menggunakan teknik kategorisasi dari teknik pengumpulan bahan hukum primer ini. Dalam teknik pengumpulan bahan hukum sekunder dan tersier, saya akan mencari menelaah dari doktrin-doktrin, pendapat-pendapat para ahli, dan juga dari prinsip-prinsip teori-teori hukum yang telah ada. Saya akan menelaah semuanya itu. Dan cara melakukan analisis bahan hukumnya, saya menggunakan cara analisis normatif, yaitu bisa juga disebut perspektif. Mungkin sekian dari saya, penjelasan dari penelitian saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.